Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum tahiyatan bi tahiyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu khatamun nabiyyin. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu udkhulu fis silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Bapak Ibu kaum muslimin wal muslimat sidang jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama kita bersyukur kepada Allah Tabaraka wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sampai pada subuh yang berbahagia ini, pada hari yang baik ini kita masih diberikan oleh Allah kesempatan terutama menikmati hidup, barangkali menghabiskan sisa daripada usia kita. Sesungguhnya usia itu bukan bertambah tetapi berkurang. Oleh karenanya mari sama-sama kita yakinkan dan pastikan diri kita hari demi hari dapat mengakhiri kehidupan kita ini dengan amal-amal soleh. Termasuk diantaranya, alhamdulillah pada subuh hari yang berbahagia ini, kita semua diberikan Allah kesempatan untuk melaksanakan sholat fardu subuh secara berjamaah, yang sudah tentunya di mana keutamaan sholat subuh berjamaah itu sangat luar biasa. Tentunya bagi orang-orang yang tahu dan mengetahui hal itu. Kemudian mari juga kita bersama-sama bersalawat dan berkirim salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang kita jadikan sebagai qudwatun hasanah sekaligus uswatun hasanah yang disampaikan oleh Al-Qur'an Karim kepada kita. Tidak ada nabi lagi di akhir zaman, tidak ada lagi rasul kecuali Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, penyempurna syariat Islam. Tentunya dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, assalamu alayka ya Rasulullah. Mudah-mudahan kita semua termasuk dan tergolong kepada umat yang senantiasa beliau rindukan. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu kaum muslimin wal muslimat sidang jamaah subuh rahimakumullah. Pada subuh kali ini saya ingin mengajak kita semua untuk merenungkan sebuah ayat yang cukup pendek, masih di dalam surah Al-Baqarah yang sudah saya bacakan tadi. Allah Subhanahu wa ta'ala
memanggil kita orang-orang beriman, karena kalau dengan kalimat ya ayyuhallazina amanu ini berarti kita pastikan ayat ini tentunya masuk di dalam kategori surah Madaniyah apabila khitabnya yang dipanggil adalah orang-orang yang beriman. Mudah-mudahan kita yang hadir juga pada subuh hari ini termasuk ke dalam golongan orang-orang yang beriman. Allah memanggil, masuklah kalian ke dalam agama Islam secara menyeluruh, secara totalitas. Kenapa Allah panggil kita untuk masuk ke dalam agama Islam secara totalitas? Agar benar-benar keislaman kita itu kafah, tidak setengah-setengah, tidak separuh-separuh, yang apabila kita lakukan itu tidak dengan secara kafah, tentunya kita belum bisa disebut sebagai seorang muslim yang kafah. Hari ini Bapak Ibu kita dapat buktikan kalau secara kuantitas penduduk Indonesia mayoritas apa Pak? Muslim apa Islam? Secara kuantitas mayoritas penduduk Indonesia ini beragama Islam. Setuju Pak ya? Buktinya di KTP kita kelihatan agama Islam. Tapi belum bisa kita sebut penduduk Indonesia itu mayoritas Muslim. Belum. Karena pemahaman Islam dengan Muslim itu jauh berbeda. Maka oleh karena itu Allah memanggil kita untuk benar-benar masuk ke dalam agama Islam ini secara totalitas. Hari ini kalau kita lihat aktivitas kaum muslimin di mana-mana sepertinya selayang pandang kita melihat dan menyaksikan memang di mana-mana sibuk dengan melaksanakan ibadah. Betul Pak? Karena apa? Karena memang ini tujuan utama kita. Allah ciptakan ke muka bumi. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Maka kita hambakan diri kita ini berta'abbud kepada Allah Subhanahu wa taala sepanjang waktu sampai akhir hayat kita. Walaupun di sebahagian kita ada dan masih banyak yang belum mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, dia mengaku beragama Islam. Maka oleh karena itu, dengan segala kesempurnaan ajaran Islam, ya kalau kita lihat sebelum Islam datang itu, di mana umat-umat Nabi terdahulu, yang mereka juga punya Nabi dan punya Rasul, dan mereka juga punya kitab suci. Ada Taurat, ada Injil, ada Zabur. Yang kemudian ketika datang Islam, ketiga-tiga kitab suci itu dilebur menjadi satu, masuk ke dalam Al-Quranul Karim. Maka oleh karenanya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi saya hanya ingin mengajak kita semua untuk merenungkan ayat yang pendek ini. Siapa tahu barangkali diri kita ini belum termasuk ke dalam golongan orang-orang yang disebut dengan muslim kafah. Kalau kita lihat frekuensi ibadah yang dilakukan oleh kaum muslimin sangat luar biasa. Kita boleh buktikan ini. Masya Allah luar biasa masjid kita, Masjid Asy-Syuhada pada subuh hari ini, waktu yang terakhir ini, yang terbaru kita saksikan, ini sudah sangat luar biasa. Membuat kita nyaman beribadah di dalamnya.
Ya, tetapi kalau kita lihat jumlah penduduk yang ada di komplek ini sangat-sangat apa ya, banyak kan? Mungkin ada ratusan kakak, bukan ratusan jiwa, ratusan kakak. Tetapi yang kita lihat yang hadir pada subuh hari berbahagia ini, ya inilah orangnya. Mungkin ya di subuh-subuh yang lain bisa lebih ramai, saya tidak tahu. Tetapi sekali lagi, tidak semua orang yang terpanggil untuk melaksanakan ibadah, terkhusus sholat subuh berjamaah, yang memang ini godaannya sangat luar biasa dan amat berat untuk dilakukan, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk, kecuali bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kalau disebutkan keutamaan fadilahnya, mungkin orang masih menghitung dalam bentuk materi. Kalau tidak didatangkan secara materi, keutamaannya mungkin tidak tertarik, karena pola pikirnya masih bisnis oriented. Nah, padahal dalam perkara ibadah itu tidak bisa kita hubung-hubungkan dengan masalah-masalah materi yang harus muncul, yang harus hadir di tengah-tengah kita. Kaum muslimin, Bapak Ibu sedang sholat subuh yang berbahagia, maka ingin saya katakan, apabila ruang lingkup ibadah yang dilakukan oleh kaum muslimin ini sudah sampai pada mungkin target yang kita inginkan, mungkin 80%, 90%, tetapi ada lagi turunan daripada syariat Islam ini yang sejajar dengan ibadah itu sendiri, yaitu adalah muamalah. Dimana kalau kita ungkap sejarah dari peristiwa lahirnya, diutusnya Nabi Muhammad SAW itu juga, jangan kita ambil separuh-separuh. Rasulullah itu tidak hanya sekedar membersihkan akidah-akidah yang memang dahulu memang belum selesai dan memang mayoritas pada waktu itu penyembah berhala, tetapi ada unsur sejarah yang sering dilupakan oleh umat Islam itu, bahwa diutusnya Nabi Muhammad SAW itu juga untuk menyelesaikan masalah-masalah sistem ekonomi yang memang pada saat itu juga tidak sesuai dengan ajaran Islam. Termasuk di dalamnya adalah praktek riba yang disebut, yang kita dengar selama ini adalah riba jahili. Apa maksud daripada riba jahili itu? Orang dahulu pada masa jahiliyah, sebelum datang Islam, mereka sebenarnya punya prinsip tolong menolong, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, itu sangat tinggi. Mereka hidup bersuku-suku. Jadi mungkin kesukuan mereka lebih kental daripada kita pada hari ini untuk hidup berkelompok-kelompok seperti sekarang ini juga. Maka di dalam praktek kehidupan masyarakat jahiliyah, pada awalnya mereka benar-benar ingin membantu saudaranya dengan contoh meminjamkan sejumlah uang kepada saudaranya yang membutuhkan. Umpamanya si A membutuhkan uang 1 juta. Ya, oke, dipinjamkan oleh si B 1 juta. Berapa lama? 1 tahun. Oke, siap. Nanti 1 tahun dibayar. Kemudian waktu berjalan, hari berjalan, sampailah pada waktu yang ditentukan 1 tahun kemudian, uang yang 1 juta ini tidak dibayar oleh yang meminjam atau yang dipinjamkan. Maka kemudian muncullah pemikiran daripada yang meminjamkan ini, bagaimana kemudian kalau ini terus diperpanjang waktunya, bisa saja, tetapi jumlahnya bukan 1 juta lagi, harus menjadi 1,1 atau 1,2. Nah, dengan terjadinya penambahan akibat daripada penambahan waktu, ya, penambahan waktunya bertambah, kemudian ada juga penambahan dari sisi nominalnya, maka jatuhlah praktek yang dilakukan oleh masyarakat jahiliyah ini
kepada praktek riba. Kenapa? Karena sudah berlebih dari pokok dan itu diperjanjikan di awal dan kemudian ditangguhkan lagi waktunya. Pada awalnya dia berniat untuk membantu, tetapi karena yang dibantu juga tidak tahu diri, tidak dapat mengembalikan, maka muncul pemikiran mereka untuk menambah jumlahnya dengan penangguhan waktu yang baru itu. Inilah yang disebut dengan riba jahili. Terjadikah hari ini riba jahili itu? Banyak sekali. Bahkan bukan dari waktu yang kedua yang ditambah oleh yang meminjamkan, malah dari awal-awal dipinjamkan uang itu sudah ada kontrak yang berbunyi ada tambahan, ada kelebihan dari pokok yang dipinjamkan. Nah, padahal kalau kita lihat Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, prinsip dasar atas peminjaman itu untuk menjadi halal kita harus pakai akadnya qard, pinjaman lunak namanya. Pinjaman yang tidak ada embel-embel, yang tidak ada persyaratan-persyaratan yang diberikan oleh kedua belah pihak. Nah, ini salah satu contoh. Apakah ini tidak diungkap dalam sejarah ketika Rasulullah itu dilahirkan? Nabi kita kenal, mulai dari kecil beliau dididik menjadi orang yang berjiwa entrepreneur, berjiwa bisnis, menjadi seorang tajir, seorang pedagang yang sukses, tetapi tidak langsung menjadi sukses. Beliau juga mengikuti alur-alur perkembangan ekonomi yang ada pada masa itu, dan kemudian beliau memberikan contoh yang terbaik di dalam perdagangannya dengan memasukkan 4 unsur sifat-sifat yang melekat pada diri Rasulullah SAW itu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, dengan modal 4 inilah kemudian beliau memberikan contoh. Jadi kalau boleh kita katakan, inilah dasar-dasar awal Rasulullah membangun konsep ekonomi syariah itu dikembangkan di dalam masyarakat jahiliyah. Beliau punya sifat yang kita sebut dengan siddiq. Nah, ketika berdagang, apabila satu barang itu kalau modalnya 5.000, cara beliau berdagang seperti apa dulu Bapak Ibu Nabi berdagang? Ini Bapak Ibu tisu saya modali 5.000. Lalu kalau Bapak Ibu mau beli, mau kasih untung berapa? Ya terserah, ada yang ngasih untung 1.000 rupiah, ada 500 rupiah. Yang penting bagi Nabi nggak jual rugi, ada untung saja sedikit, ya udah dijual. Tapi transparansinya sangat jelas, tidak dengan mempermainkan harga modal dan tidak mempergunakan kesempatan atas ketidaktahuan orang lain terhadap harga barang itu. Harganya sesungguhnya 2.500, kita bilang 5.000 supaya orang tidak nawar di bawah 5.000. Nah, kalau laku dagangan kita pada waktu itu, uangnya dapat, benar mungkin jumlahnya besar. Apalagi kalau berlaku kelibatan sampai sekian banyak. Tapi ingatlah Bapak Ibu, hasil perjualan, hasil perniagaan seperti ini disebut dengan perniagaan yang tidak sesuai dengan prinsip syariah. Tentunya uangnya dapat, tetapi jauh daripada keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ingin saya katakan sekali lagi melalui ayat yang pendek ini, mari kita sama-sama menghayati dengan baik bahwa Islam itu tidak hanya ibadah saja. Islam itu juga berbicara banyak sekali tentang ekonomi. Bagaimana Bapak Ibu bisa sholat subuh ke masjid pada subuh hari ini kalau ekonomi kita sakit, kita tidak makan tadi malam, kita tidak punya tempat tinggal, kita tidak punya pakaian yang bisa kita bawa ke masjid ini, bagaimana mungkin? Itu semua berbicara tentang ekonomi. Nah, kalau ekonomi ini kemudian kita barengi dengan prinsip-prinsip dasar yang dibangun oleh Rasulullah SAW. Pertama, dasar umumnya adalah antara minkum. Setuju Pak ya?
dalam berbisnis itu kata intinya adalah antarodin minkum. Suka sama suka, rela sama rela, barulah kita berijab berkabul. Tetapi kalau dalam Masya Allah, dalam keseharian kita lihat Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, praktek perdagangan kita sesama umat ini, apakah sesama umat Islam, apakah sesama umat manusia secara keseluruhan, masih banyak pelanggaran-pelanggaran yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip syariat. Sadar atau tidak kita, setuju atau tidak, mau tidak mau kita katakan itu adalah pelanggaran yang memang karena konsentrasi kita kaum muslimin selama ini masih banyak kepada fikih ibadah. Itu tidak salah, sudah benar. Tetapi jangan sampai kemudian ketika kita bermuamalah dengan saudara kita, berinteraksi sesama manusia itu, jangan sampai cacat hukum. Karena masalah hutang piutang itu jangan sampai dibawa mati. Kalau kita berdosa, bersalah kepada Allah, bisa minta ampun. Betul Pak Haji ya? Tapi kalau bersalah pada manusia, selama apapun kita minta ampun kepada Allah, maka Allah tidak ampunkan dosa kita yang berhubungan dengan umat manusia ini. Jadi kalau hutang mesti dibayar. Sekalipun kita sudah habis-habisan berdoa, pergi ke Mekah, umroh mungkin sekali sebulan, haji tiap tahun, bahkan setiap Ramadan 30 hari full di sana berdoa, ya Allah ampuni hamba-Mu ya Allah. Tapi ada dosa yang tidak bisa diampuni oleh Allah, itulah hakul adamiyin, hal-hal yang berhubungan dengan manusia, termasuk diantaranya hutang piutang, akad transaksi yang kita gunakan selama ini dalam jual beli, sewa menyewa, gadai menggadai, hutang piutang. Kalau ada yang berhubungan dengan itu yang tidak sesuai dengan prinsip syariat, lalu kita ambil hak orang lain dengan cara yang batil, maka pastikan sebelum kita meninggal semuanya kita selesaikan dengan manusia itu, supaya ada hubungan yang seimbang antara hablum minallah kita, yang mungkin kalau sudah dipresentasikan hablum minallahnya ini sudah 90%, contoh. Tapi hablum minannasnya ini hanya baru berjalan 10%. Tentu ini tidak seimbang. At-tawazun di dalam agama itu penting. Maka kalau kita buatkan turunan daripada syariat Islam itu, ya di dalamnya ada fikih ibadah, ada fikih muamalah, ada akidah dan ada akhlak. Nah, kenapa kita harus menganaktirikan antara fikih ibadah dengan fikih muamalah ini, di mana substansinya, tujuan intinya sama, untuk kita menjadi hamba-hamba Allah yang baik, yang soleh, yang soleha, yang taat dan patuh kepada unsur-unsur peribadatan dan unsur-unsur muamalah yang sangat mengikat kita ketika kita lihat dalam praktek akad-akad yang diperjanjikan antara kita atau kedua belah pihak dalam segala hal. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sekali lagi mari sama-sama kita mentadabburkan ayat yang satu ini agar kita benar-benar menjadi muslim yang kafah, yang tidak hanya dalam perkara ibadah tapi juga Islam dalam hal ekonomi kita, muamalah kita, Islam dalam munakahat kita, jinayat kita, dan semuanya. Barulah nanti kita bisa disebut sebagai muslim yang kafah, bukan Islam yang kafah. Islam tidak ada yang kafah, tetapi muslimnya harus yang kafah, karena ini berhubungan dengan orangnya. Kalau Islam itu adalah agama, tetapi kalau muslim itu adalah orangnya. Nah, di mana orang yang sudah berislam dengan baik, maka insya Allah menjadilah dia pribadi muslim yang kafah. Pak Imam, ada tanya jawab? Nah, boleh ya? Sampai di sini ada yang ingin bertanya Bapak Ibu? Kalau mungkin ada tanya jawab ya, kalau enggak kita lanjutkan. Nah, ada kan? Nah, baik. Kita lanjutkan saja karena kayaknya serius sekali dari tadi, saya pun jadi takut. Wajah-wajah serius, saya pun jadi takut nih Pak Haji. Ya, ada apa ini? Karena mungkin saya sekali baru sembuh ini di sini ya.
mohon maaf saya sebagai pengganti ya, namanya juga ban serep ya, apa adanya lah Bapak Ibu. Ada yang bocor dikit nanti tempel lagi lah ya, mohon dimaafkan. Baik, kita lanjutkan karena tidak ada yang ingin bertanya. Mungkin sudah ibarat gelas sudah penuh ke atas semua ya. Nah, sudah melimpah nampaknya gelasnya karena sudah setiap waktu, setiap ya subuh ada kajian daripada buya-buya kita, guru-guru kita yang sangat luar biasa. Pagi ini dan subuh ini saya ingin berdiskusi sedikit saja bagaimana kita melihat aspek kepribadian Rasulullah ketika beliau diutus ke muka bumi ini. Tidak hanya mengurusi persoalan akidah saja, tetapi beliau juga menitik beratkan bagaimana aspek ekonomi kita juga harus diperbaiki, karena itu akan menyokong ibadah kita bisa menjadi lebih baik. Bagaimana kalau orang Islam ini ingin pergi ke Makkah, mau umroh, mau haji, tak ada duit, bisa Pak Haji? Bisa? Pakai terbang, pakai sejadah saja. Bismillahirrahmanirrahim. Nyampai ke Makkah. Di mana tadi subuhnya Pak Haji? Ya di Makkah Al-Mukarramah. Saya sholat di depan Ka'bah. Loh, sekarang kok udah nyampe? Ada pula katanya makrifat seseorang sampai begitu ya. Kalau bisa kita semua seluruh masjid, isi masjidnya, maulah kita setiap waktu terbang ke Makkah. Tapi tidaklah mungkin ya secara kasat mata itu bisa dimiliki oleh setiap orang, karena itu sudah merupakan ya level tingkat tinggi itu kalaupun ada ya. Oleh karenanya kita pastikan Bapak Ibu, ketika unsur ibadah kita sudah baik, sudah bagus, dan kita selalu berupaya untuk memperbaiki kualitas ibadah kita, tapi jangan lupa perbaiki kualitas muamalah kita yang juga merupakan bahagian daripada syariat Islam. Supaya apa? Supaya ibadah yang kita lakukan ini setiap hari, setiap waktu, bahkan sepanjang tahun, supaya tidak ditolak. Nah, coba bayangkan konsekuensinya apabila muamalah kita tidak bagus, dalam tanda kutip ya, dalam semua aspek, maka konsekuensinya ibadah kita akan terganggu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita kalau mau beribadah saja, kita memakan makanan yang tidak halal, memakai pakaian yang tidak halal, tempat tinggal yang tidak halal, bagaimana Allah akan menerima doa-doa kita? Nah, sia-sia ibadah kita. Apalagi kalau memang ibadah yang tidak berlandaskan dengan ilmu pengetahuan. Nah, ini jauh panggang daripada api. Jadi kalau kita sandingkan, nah kalau ada sebuah cerita antara dua orang yang ya kedua-duanya punya kelebihan dan punya kekurangan. Satu disebut dengan al-abid. Apa arti al-abid? Ahli ibadah. Yang kedua al-alim, ahli ilmu, dia berilmu. Nah, kedua-duanya punya sifat kelebihan karena ada bahasa superlatifnya, lebih kuat ibadahnya, lebih berilmu. Tapi ada juga sisi kekurangannya. Al-abidu billah ini, orang yang tukang atau ahli ibadah ini, dia tidak punya ilmu. Beribadah hanya sesukanya, yang penting dia ibadah. Tidak ada yang lain kecuali ibadah. Luar biasa. Nah, di sisi lain ada orang yang disebut dengan al-alim, orangnya berilmu, tapi kurang ibadahnya. Ya mungkin kalau lagi sholat subuh, ya sholat subuh 2 rakaat saja, mungkin sholat sunat fajar pun tak sempat, apalagi sholat syuruk. Karena dia sibuk, mau ngaji lagi, mau ada lagi majelis ilmu, mau belajar lagi, dan seterusnya. Dia sibuk dengan ilmu pengetahuannya, sehingga sedikit sekali waktu dia untuk beribadah, hanya untuk perkara-perkara yang wajib saja. Kalau Bapak Ibu pada subuh hari ini saya berikan pilihan, mau pilih yang mana? Mau al-abidu billah atau al-alimu bil ilmi? Bapak pilih yang mana Pak? Gratis loh Pak pilihnya, nggak pakai bayar. Pertama Pak, al-abid ya, orang yang ahli ibadah ya, tapi tidak punya ilmu. Nggak boleh dua Pak, pilih cuma satu. Kan suruh pilih.
Kecuali saya suruh Bapak ambil keduanya ya, iya silakan. Sekarang saya suruh pilih salah satu. Kalau enggak A ya B, kalau enggak satu ya dua. Ayo. Pak Haji pilih yang mana? Kalau ibarat tanpa ilmu buta. Terus berarti pilih yang kedua. Yakin? Nggak salah lagi? Ragu beliau. Pak Haji pilih yang mana? Yang kedua. Oh, ini. Tapi kok yang kedua kok kalah kemarin ya? Pak Haji pilih yang mana? Yang ketika ini. Payah milihnya, Masya Allah. Atau harus saya tambah yang ketiga? Janganlah, kan cuma dua. Hah? Satu dan dua. Nggak milih namanya itu dong. Itu ngambil kedua-duanya. Atau digabung, saya memilih orang yang ahli ibadah, yang alim dengan ilmunya gitu. Nah, itu tadi saya sudah berikan batas-batasnya kan. Kedua-duanya ada kelebihan, kedua-duanya ada kelemahan. Nah, tapi di dalam prinsip kita beragama, karena agama itu khusus Islam ini ditopang dengan ilmu pengetahuan, maka kita harus memilih orang yang kedua, yang alim tetapi kurang ibadahnya. Kenapa? Karena ibadahnya yang sedikit yang dilakukan tadi dengan ilmu. Yang di sebelah dia ahli ibadah, asik dengan ibadah, tapi tidak ada ilmu, maka ibadahnya bisa saja ditolak dan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rugi kita, Pak. Capek-capek siang malam pagi sore ya pergi haji, pergi umroh, tak diterima. Kenapa? Karena tidak berdasarkan ilmu pengetahuan, hanya dengan taklid buta, berdasarkan si bulan, tapi tidak jelas ya alasan dan dasarnya. Oleh karenanya, maka ibadah yang banyak dilakukan oleh kelompok yang pertama tadi itu menjadi sia-sia. Nah, oleh karenanya pastikan diri kita berilmu pengetahuan yang cukup, baik dari segi ibadahnya, fikih ibadahnya diperdalam dengan baik, karena itu akan mengantarkan kita sebagai hamba Allah, menghambakan diri kepada Allah. Kemudian juga perdalam ilmu dari sisi fikih muamalahnya, karena ini juga akan dapat mengantarkan ibadah kita untuk kemudian dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada pertanyaan sampai di sini? Nampaknya masih serius, awak lah membuat lucu-lucuan tadi ya, tapi tidak bisa nampaknya merubah suasana. Ada pertanyaan, Bu? Atau memang tidak biasa ada tanya jawab ya subuh ini Bapak Ibu ya? Tidak biasa harus tanya jawab ya? Ada juga ya? Oke, mungkin belum tersentuh dengan materinya. Nah, Anda tahu sekali lagi ibarat gelas sudah penuh ke atas, jadi mau diisi pun tak bisa lagi, tak masuk ya. Nah, seperti itu. Tapi tadi saya lupa di awal menyampaikan pesan bahwa subuh ini sebelum kita menyampaikan tausiah, mohon dengan segala kerendahan hati, kalaupun gelasnya sudah penuh, kita kosongkan sedikit supaya bisa diisi lagi, masuk lagi dia. Kalau enggak, tetap dia akan tidak masuk ke dalam gelas itu. Nah, itu prinsip dalam kita menuntut ilmu pengetahuan. Baik, waktu masih ada? Masih ya? Nanti katanya kalau sudah berbunyi sirine yang kedua ya, Ustaz ya, nah baru selesai. Tapi gimana? Saya sendiri yang tidak bisa lama nih Bapak Ibu, mohon maaf karena saya ada tamu dari Jakarta, saya harus ke hotel lagi nih siap subuh ini. Jadi barangkali saya minta maaf untuk subuh kali ini. Inilah barangkali pengantar dari saya untuk sama-sama mungkin bisa kita renungkan untuk masa-masa yang akan datang, perkuat ibadah kita. Dan jangan lupa juga perkuat muamalah kita agar jangan sampai ibadah yang tadi sudah baik ya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena tersandung dari prinsip-prinsip muamalah kita yang belum sesuai dengan prinsip syariah, yang melanggar aturan Al-Quran dan Sunnah. Tentunya ini jauh daripada harapan kita untuk kita tidak bisa sampai kepada level yang disebut dengan muslim kafah.
Kalau Islam sudah, tetapi belum bisa disebut sebagai Muslim kafah karena pemahaman Islam kita hanya setengah-setengah, separuh-separuh, ya sehingga akibatnya seperti itu sampai ibadah kita pun bisa tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kiranya sampai di sini dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya bagi diri saya sendiri dan bagi kita semua. Mohon maaf atas segala kekurangan jika ada kata-kata yang tidak pas pada tempatnya. Terima kasih atas segala perhatian kita semua. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.